Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo, apa kabar anak kelas 4? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Mana siapmu? Di sini siapku. Mana buktinya? Di sini buktinya. Siap belajar. Oke, sebelum kita belajar, Bapak cek dulu ya, bajunya sudah rapi belum? Ayo. Sudah. Ada sampah tidak? Tidak. Sudah, oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Ayo. Pak? Patir. Kenapa Patir? Sakit. Oke. Kalau teman kita sakit, kita wajib apa? Menjenguk, mendoakan ya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa supaya kita mendapat pelajaran yang lebih baik ya. Bapak mohon ya, ketua kelas maju. Siapa ketua kelas? Ya, maju silakan. Ayo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinna wa bi muhammadin biya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Untuk berikutnya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambah rasa cinta kita kepada bangsa dan nusa. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, Bapak minta untuk berdiri semuanya ya. Oke. Berdiri. Hadap. Indonesia kampung padaranku, di sanalah ku berdiri, pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, disilakan untuk duduk kembali.
Oke, kita lanjutkan. Sudah siap semua duduk kembali? Bapak mau tanya ya. Sudahkah kalian menghafal Asmaul Husna yang pelajaran kemarin belum? Sudah, oke, makasih. Apa kalian telah mengetahui arti Asmaul Husna? Sudah, oke. Coba apa contohnya Bapak tanya? Al-Malik apa artinya? Oke, ya pintar. Kemudian Bapak tanya lagi, mengapa kita penting belajar mengenal Asmaul Husna? Kenapa? Karena menurut hadis Rasulullah ya, kita harus latihlah diri kalian untuk mengetahui sifat-sifat Asmaul Husna untuk kehidupan sehari-hari ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan bacakan tujuan pelajaran hari ini. Yang pertama, menjelaskan arti Asmaul Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Al-Salam, dan Al-Mumin. Kemudian yang kedua, membuat kaligrafi ya. Kaligrafi apa? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min ya, beserta artinya. Kemudian yang ketiga apa tuh? Membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri ya, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup tertib. Kemudian yang keempat, meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, ya, Maha Sejahtera, dan Maha Pemberi keamanan. Oke, Bapak minta kita sekarang untuk melanjutkan pelajaran hari ini, kita siapkan buku peralatannya, dikeluarkan dulu dari tas semuanya ya, siapkan. Siapkan bukunya. Sudah siap belum? Sudah. Oke. Is breaking dulu ya. Oke, Bapak minta tegak semuanya. Oke, di tempat kursi masing-masing. Nur lagi beribadah, olahraga, makan sehat bergizi, mengajar masyarakat, hidup sehat beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, olahraga, makan sehat bergizi, belajar, masyarakat, hidup sehat beristirahat. Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, olahraga, makan sehat bergizi, belajar, masyarakat, hidup sehat
istirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, olahraga, makan sehat bergizi, belajar, masyarakat, cepat istirahat. Oke, makasih semuanya. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Oke, kita melanjutkan pelajaran lagi. Pelajaran berikutnya kita menonton video pembelajaran. Ya, perhatikan ya. Yes. Zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Sebelum berlanjut ke subbab berikutnya, mari kita ulang lagi nama-nama Asmaul Husna dan artinya yang sudah kita pelajari. Al-Malik artinya Maharaja. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Al-Qudus artinya Maha Suci. As-Salam artinya Maha Sejahtera. Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan. Kalian telah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Sebagian sifat-sifat Allah tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Dalam suatu riwayat, Rasulullah bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menahan diri. Perhatikan gambar ini. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman ketika bermain? Tentu saja marah ya. Marah itu manusiawi. Namun, hendaknya kita mampu menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Menahan diri merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Contoh sikap menahan diri, yakni menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Sikap mandiri. Perhatikan gambar ini. Terlihat seorang anak sedang mempersiapkan perlengkapan untuk berangkat sekolah sendiri, memakai baju sendiri, dan juga memakai sepatu sendiri. Nah, anak ini telah menunjukkan sikap mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak kecil. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan. Perilaku mandiri merupakan contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Cinta kebersihan. Perhatikan gambar ini. Terlihat sebuah masjid yang luas dan bersih.
Fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan. Sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Rasulullah bersabda, kebersihan sebagian dari iman. Memperhatikan kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat. Namun yang paling penting lagi adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Menjaga lisan. Pernahkah kalian merasakan bahagia karena kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena temanmu juga? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan atau ucapan. Kadang ia membuat orang senang dan kadang membuat orang sakit hati. Maka jagalah lisan atau ucapan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah ketika berbicara, baik secara langsung atau melalui media sosial. Pikirkan untung ruginya sebelum berucap. Lalu untuk apa sebaiknya lisan atau ucapan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu, dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan. Kita harus selalu menjaga lisan atau ucapan kita dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Menjaga lisan atau ucapan salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Hidup tertib. Perhatikan gambar ini. Pada gambar-gambar ini menunjukkan kebiasaan hidup tertib. Tertib dalam sholat, tertib mematuhi peraturan lalu lintas, ketika upacara, dan juga tertib ketika sedang menonton televisi bersama. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, jalan raya, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan disebut dengan tertib. Menciptakan ketertiban merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, tadi kalian sudah nonton video pembelajaran yang Bapak putar. Bapak ada pertanyaan sekarang ya. Apa yang harus kita ingat dari sifat Al-Malik ya, supaya kita tidak sombong? Siapa yang mau? Yang tahu? Ayo. Oke. Siapa namanya? Oh, Aldi. Coba apa coba? Ayo. Semua yang kita punya hanyalah titipan. Oke, semua yang kita punya hanyalah titipan. Kita beli aplaus dulu. Oke, ya. Jadi semua yang kita punya itu hanyalah titipan Allah. Contohnya apa coba? Itu seperti ya, contohnya seperti kepintaran kita ya, kemudian kepunyaan kita tidak boleh sombong ya, sepeda baru kita tidak boleh sombong. Kemudian ada pertanyaan lagi Bapak nih ya, coba sebutkan satu cara kamu bisa jadi pemberi damai di sekolah. Siapa? Oh, siapa namanya? Sabrina. Apa? Coba jawabannya apa? Mendamaikan teman yang berantem. Oke, itu mendamaikan teman yang berantem. Kalau kita ada di kelas, teman kita berantem, kita harus mendamaikan. Kita beri aplaus dulu ya. Yuk. Oke. Ya. Asmaul Husna itu ada 99 nama yang mencerminkan sifat-sifat
yang mulia. Setiap nama memiliki makna dan teladan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita pelajarin sekarang ada berapa? 5. Yang pertama Al-Malik. Artinya apa? Maharaja. Kemudian Al-Aziz, Maha Perkasa. Kemudian Al-Qudus, Maha Suci. Kemudian As-Salam, Maha Sejahtera. Kemudian Al-Mu'min, Maha memberi damaian. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama Al-Malik. Al-Malik adalah ya satu-satu raja yang penguasa seluruh alam semesta, ya. Tidak ada kekuasaan selain Allah di dunia ini, ya. Hanyalah Allah. Kemudian teladan yang kita patut apa? Bersikap bijaksana. Kemudian bertanggung jawab. Apalagi? Mengelola amanah dan dengan baik, ya. Mengelola amanah dengan baik. Kemudian yang kedua apa? Al-Aziz. Al-Aziz artinya Maha Perkasa, ya. Maha Perkasa. Allah memiliki kekuatan mutlak yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dia melindungi hambanya yang beriman dan memberikan keteladanan kepada mereka. Apa teladannya? Menjadi pribadi yang tangguh, kemudian pantang menyerah, kemudian menggunakan kekuatan untuk kebijaksanaan atau kebaikan. Al-Qudus artinya Maha Suci. Allah Allah bebas dari segala kekurangan dan kesalahan, ya. Kesucian Allah meliputi segala aspek, baik dari dalam zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Teladannya apa? Menjaga kebersihan hati, kemudian tubuh, kebersihan tubuh dan lingkungan, serta menjalani hidup dengan kebaikan. Kemudian Al-Salam, Maha Sejahtera. As-Salam, ya. As-Salam, Maha Sejahtera. Allah adalah sumber kedamaian dan keselamatan bagi seluruh makhluknya. Dia memberikan rasa aman, ya. Dia memberikan rasa aman kepada kita semua, ketentraman dan perlindungan kepada hambanya. Teladannya, ya, bersikap damai, menjaga hubungan baik, terus menjaga dan menebarkan ketentraman. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 itu Al-Mu'min, Maha memberi keamanan. Allah memberi rasa aman kepada hamba-hambanya yang beriman, ya. Hambanya yang beriman, Dia melindungi mereka dari bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Teladannya apa? Jujur dan dapat dipercaya, memberi rasa aman, serta bersandar kepada Allah. Kita harus bersandar kepada Allah. Oke, berikutnya Bapak buat 3 kelompok, ya, kemarin, ya. Itu
Ini kelompok 1, kemudian ini 2, ini 3. Mana ketua kelasnya? Bapak minta nanti kita berdiskusi untuk membuat sebuah kaligrafi ya. Ketua kelompoknya mana? Ayo maju. Siapa namanya? Sabrina. Kemudian kelompok 2 siapa? Wapid. Nih. Dah. Nanti di sini lihat ya. Kemudian kelompok 3 nih, maju. Siapa? Ilham. Oke. Sudah pegang masing-masing sebelum kita kerja kelompok, Bapak akan jelaskan dulu ya. Ya. Di sini ya. Lihat. Ini nanti kamu buat seperti ini ya. Kemudian di sini kamu buat kaligrafinya di sini. Kemudian di sini nama ke kelompok. Baru di sini ya sebutkan berakhlak 3 asmaul husna ya. Ya, sebutkan ya nilai-nilai berakhlak asmaul husna ya. Sudah, kerjakan sekarang. Sekalian kerja kelompok, kalian kerjakan langsung itu ya, tugas LKPD-nya ya. Ini nanti kamu tempel sini ya. Di sini nama kelompoknya, baru di sini 1, 2 meneladani ya. Hah? Yang ini. Ayo Bapak beri waktu 15 menit ya. Harus selesai. Ayo, bagi tugas masing-masing. Enggak, itu untuk persentase nanti. Ya. Iya, ini untuk persentase diisi. Ya. Oke ya. Ayo, yang mewarnai, kemudian yang itu tulis kelompoknya.
Ada yang ditanyakan? Ya itu. Ya itu. Di sini, di sini. Ya. Seperti kemarin. Di sini. Ya betul itu. Ya, di sini tulis ya 3 contoh keteladanan. Sini. Apa kamu apa nih? Ini al-mu'min, tulis ini. Ya. Iya, artinya apa? Kemudian ya 1, 2, 3 contoh keteladanannya apa gitu. Ya. Nih. Nih. Ayo ini tulis. Pakai spidol itu. Nama ininya dulu, Asmaul Husnanya. Setelah kamu mau di sini enggak apa-apa. Ya. Di sini boleh. Al-Mu'min artinya apa? Sini aja ininya. Al-Mu'min. Sini, kemudian sini artinya kan nih. Al-Mu'min, kemudian ini di bawahnya. Nomor 1, 2, 3 ini. 1, 2, 3. Nah, serah kamu. Ya, yang penting bagus.
Ini ada nih. Sama nih. Wih. Satu lagi ya. Ya, satu lagi ya. 3 ya. Hah? Udah oke. Tunggu kawannya ya. Yang sudah, mulutnya jangan ribut ya. Duduk. Kawannya nanti mengganggu kawannya. Ya, yang tadi yang itu. Mana? Ya. Ini nanti ketuanya yang bacain. Kawannya megang ini. Yang sudah tenang, yang sudah tenang. Ganggu kawannya nanti. Ayo sebentar lagi. Yang belum, selesaikan. Udah ya? Udah? Udah ya? Udah semuanya ya? Oke. Untuk kita itu kita is breaking dulu ya. Ya. Untuk ice breaking Bapak minta tegak dulu ya. Tegak lagi ya, tegak. Kita sama-sama kita ice breaking. Untuk pikiran kita tenang ya. Oke. Ya, tadi panas kita ngerjakan tugas kelompok. Ayo sudah kan? Sudah. Yuk kita itu ice breaking. Bila ku senang, bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila ku janji, bila berjanji, insyaallah. Bila bersedih, hasbunallah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allah Maha besar. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Silakan duduk. Oke ya. Udah duduk kembali, kita lanjutkan pelajaran berikutnya yaitu presentasi. Untuk yang pertama yaitu kelompok 1 untuk maju penampilan ke depan ya. Oke, Bapak persilakan.
Ayo baris yang rapi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kelompok 1, yaitu Al-Aziz, Maha Perkasa atau Maha Mulia. 1. Membela diri dari tuduhan yang tidak benar tanpa perlu berkelahi. 2. Tidak mudah menyerah saat mengalami kegagalan atau kesulitan belajar. 3. Menjauhi perbuatan yang dapat merendahkan martabat, misalnya mencontek atau berbohong. Oke, itulah penampilan dari kelompok 1. Mungkin kelompok lain ingin bertanya siapa? Ada enggak? Oke, tidak. Oke, kalau tidak kita beli plus dulu ya. Tepuk tangan. Oke. Oke, dah silakan duduk kembali. Untuk berikutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Oke. Bapak persilakan maju untuk kelompok 2. Ayo berbaris di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kelompok 2, yaitu Al-Qudus, artinya Maha Suci. 1. Selalu menjaga kebersihan pakaian dan perlengkapan sholat. 2. Membersihkan sisa makanan dan membuang sampah setelah jajan di kantin. 3. Menjauhi pikiran buruk dan sifat iri hati kepada teman. Sudah? Sudah. Ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Tidak. Oke, tidak. Kalau begitu Bapak persilakan duduk kembali. Oke, duduk. Untuk kelompok 3 berikutnya maju. Siapa yang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kelompok 3, yaitu Al-Mu'min, Maha Pemberi Rasa Aman. 1. Menjaga barang milik teman agar tidak hilang atau rusak. 2. Memberi kabar kepada orang tua saat pulang terlambat dari sekolah. 3. Tidak mengganggu atau menakut-nakuti teman, terutama teman yang lebih kecil. Oke, itu penampilan dari kelompok 3. Mungkin ada yang ditanyakan kelompok terakhir ini? Tidak. Oke, kalau gitu kita beli A+ dulu. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Oke, tadi kalian sudah presentasi ya. Secara keseluruhan diskusi kelompok hari ini sangat memuaskan karena kalian semua sudah menunjukkan semangat kerja keras ya, kerja sama yang tinggi dan berhasil menghubungkan arti setiap Asmaul Husna seperti menahan, memahami bahwa Al-Malik menurut kita untuk rendah hati dan As-Salam mewajibkan kita untuk menjaga
kedamaian, dan memberikan 3 contoh perilaku yang nyata dapat menjadikan solusi untuk masalah di sekolah. Namun kedepannya kalian perlu melatih diri untuk berbicara lebih lantang saat presentasi dan memastikan peneladanan akhlak seperti Al-Qudus tidak hanya soal kebersihan fisik tetapi juga kebersihan hati. Oke? Kita beri aplaus dulu. Untuk kegiatan berikutnya, Bapak kasih tugas evaluasi ya. Ya, kamu kerjakan 5 soal ya. Bapak bagi satu-satu ya. Di sini. Di sini kan. Loh. Gimana sih naruh di sini? Naruh isinya di sini. Di buku itu boleh. Di buku, di bawahnya boleh. Boleh di sini boleh. Di buku tulis boleh. Boleh di buku tulis. Nanti ya. Seperti biasanya. Bukan di buku tulis tidak apa-apa. Oh iya, satu lagi. Ada yang kurang enggak? Ada yang belum dapat? Sudah semua ya. Oke, kerjakan ya. Boleh langsung di situ enggak apa-apa. Di sininya. Ya, di sini. Boleh. Di sini boleh. Di sini. Di sini, di sini, di sini, di sini. Tapi di sini nggak muat, Pak. Boleh di sini boleh tulis nomornya. Sini. Iya, nomornya. Apa? Kalau yang ini boleh, yang ini boleh di sini. Tulis nomornya aja. Ya udah, ada apa-apa di situ.
Gitu. Ya, tunggu kawannya.
Ayo, bentar lagi ini. Bentar lagi kumpulin ya. Cepat waktunya. Waktunya 10 menit. Mana yang sudah, Bapak kumpul, tinta. Oke, sini. Oke. Mana yang sudah? Kumpul ya. Sudah belum? Ya. Ini sudah ya? Sudah. Oh, sudah. Mana? Oke. Oke, kalian sudah mengerjain tugas evaluasi. Untuk berikutnya kita nyanyi dulu ya. Breaking dulu ya. Yuk, tegak. Lagi seperti biasa. Ayo, tepuk tangan. Stop. Asmaul husna harus diteladani. Al-Malik Maharaja, Al-Qudus Maha Suci, As-Salam Maha Sejahtera, Al-Mu'min Pemberi Aman, Al-Aziz Maha Perkasa, harus kita hafalkan. Ayo goyangin. Asmaul husna harus diteladani. Al-Malik Maharaja, Al-Qudus Maha Suci, As-Salam Maha Sejahtera, Al-Mu'min Pemberi Aman, Al-Aziz Maha Perkasa, harus kita hafalkan. Oke, tepuk tangan lagi. Udah? Oke. Bapak minta anak-anak duduk kembali seperti biasa. Oke, tadi kita sudah belajar kelompok. Bapak tanya dari pelajaran tadi. Ya? Tanya ya, Bapak tanya ya. Tadi kamu sudah
melihat video, kemudian mengerjakan tugas kelompok, kemudian sudah mengerjakan tugas evaluasi, ya. Bapak tanya, ya, siapa yang bisa jawab ya? Angkat tangan ya. Yang pertama yaitu apa yang kamu pelajari hari ini? Ayo. Apa yang kamu pelajarin hari ini? Ayo bareng-bareng. Apa yang dipelajari hari ini tadi? Jawab tentang Asmaul Husna. Meneladani 5 Asmaul Husna. Nanti yang kedua kayak kita tanya dulu, apa perasaan tentang pembelajaran hari ini? Ya, ada mungkin enggak? Boleh bareng-bareng. Yang ketiga, perilaku baik apa yang akan kamu lakukan besok di sekolah untuk mengikuti, mengingatkannya tanpa membuat temanmu marah apa? Ada yang tahu? Apa Wapit? Ada enggak? Apa? Menahan diri. Kemudian yang keempat, apa tuh? Menurutmu seberapa penting 5 Asmaul Husna ini untuk hidupmu sehari-hari? Wapit jawab enggak? Saya, Pak. Oke, yang nomor 1, nomor 2 serempak ya. Ya. Nomor 2 senang. Oke. Kan lupa lagi. 1, 2, 3. Oke, tadi kalian sudah mempelajari video pembelajaran, kemudian kamu sudah mempelajari tugas kelompok, evaluasi. Nah, sekarang Bapak coba tanya, apakah apa yang kamu pelajari hari ini? Coba apa? Ayo. Asmaul Husna atau teladan 5 Asmaul Husna. Apa perasaanmu tentang pembelajaran hari ini? Senang. Oke. Coba yang bisa acung tangan ya. Ya. Perilaku baik apa yang akan kamu lakukan besok di sekolah untuk mengingatkannya tanpa membuat temanmu marah? Apa? Ayo. Oke, menahan diri. Beri aplaus dulu. Oke, ya. Ya, Bapak satu lagi tanya ya. Menurutmu seberapa penting 5 Asmaul Husna ini untuk kehidupanmu sehari-hari? Saya, Pak. Oke, Wapit, ketua kelas. Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tuh, beri aplaus lagi. Oke. Oke, pelajaran kesimpulan hari ini ya. Dari pembelajaran kita tentang teladan mulia Asmaul Husna adalah bahwa 5 nama baik Allah yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus. Oke. As-Salam. Yang terakhir apa? Yang terakhir Mukmin. Ya, itu wajib kita jadikan cerminan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sehari-hari kehidupan kita sehari-hari, di mana meneladani Al-Malik dan Al-Aziz berarti kita harus rendah hati. Al-Aziz, Al-Malik itu kita harus berarti kita rendah hati dan tidak boleh sombong karena hanya Allah yang menjaga kesucian dari diri, hati, dan hati, dan mencontoh Asmaul Husna dan Al-Mu'min berarti kita bertanggung jawab untuk menciptakan kedamaian rasa
aman bagi semua orang di sekolah dan lingkungan sekitar kita, sehingga ilmu yang kita dapat hari ini akan membawa manfaat bagi kita amalkan, ya, manfaat besar begitu. Oke, baiklah anak-anak, untuk belajar minggu yang akan datang yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman, itu bab 3. Oke, sebelum pelajaran ini kita berakhir, kita rapikan dulu ya peralatan kita, ya, masukkan tas semua. Oke, yang tugas kelompoknya dirapikan, dibawa, ya. Besok kita tempel boleh, ya. Tugas kelompok yang itu, yang kartonnya beresin, boleh. Simpan, gulung. Oke, Wapit, sudah siap, sudah beres belum? Sudah. Gulung yang itunya, tugas itunya, gulung kartonnya. Kita udah. Bapak minta ketua kelas untuk bacakan doa ke depan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Amanah billah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk. Udah, kita sudah berdoa, mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Bapak akhiri dengan pembacaan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman, pulang dari sini.